Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Terlebih terusus tombol lonceng itu dipencet supaya setiap ada video-video baru terupdate ya di HP saudara, dan juga beri komen yang sehat. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Beberapa jam yang lalu saya mendengar ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Sani Munir. Pemirsa, perhatikan pernyataan sinisnya terhadap umat Islam yang menolak ketuhanan Yesus. Nah, yang menarik adalah baik Sandiaga Munir, baik Masud, baik Insan Mokol Ginta, ketika mereka membuka mulut mereka mengenai Kristus atau Yesus di dalam perjanjian baru, yang saudara dengar itu angin, bukan pengetahuan yang bermakna sama sekali. Mereka sering mengutip ayat-ayat seperti Yesus makan, Yesus tidur, Yesus lapar, bahkan Yesus mati. Kemudian bersorak-sorak mengklaim bahwa itu ayat-ayat itu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Saudara Deki Ngadas, umat Islam itu beda dengan umat Kristen. Umat Islam itu dikaruniai logika dan akal sehat sebagai bekal dalam beragama. Sementara Anda dan umat Kristiani, logikanya macet dan akal sehatnya tidak berfungsi dalam beragama. Saudara Deki, yang lapar, yang makan, yang tidur dan mati itu adalah manusia, bukan Tuhan. Itu logis dan diterima oleh akal sehat. Tetapi umat Kristiani, terutama Dr. Deki Ngadas ini, tetap ngotot mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tanpa mau mengakui bahwa keimanannya ternyata dibangun di atas cerita bohong, kebodohan, dan salah kaprah yang parah. Lewat channel YouTube-nya, dan Ustadz Sani Munir ini berkata kepada Diki Ngadas bahwa Diki Ngadas dan orang-orang Kristen ini ya tidak diberi akal sehat. Kalau orang Islam itu diberi akal sehat untuk mempercayai Tuhan atau untuk mengimani Tuhan itu. Tetapi orang Kristen itu tidak diberi akal sehat untuk mengimani Tuhan. Sehingga ya Yesus dipertuhankan. Padahal Yesus itu makan, minum, tidur, bahkan mati. Pak Sani Munir, saya sudah capek ngajar saudara. Pak Sani Munir Pak Tua, mungkin udah 30 video yang saya buat untuk mengajar Pak Sani Munir. Tapi Pak Sani Munir ini nggak paham-paham terus. Kalau memang Pak Sani Munir mau undang saya siap untuk menjelaskan tentang ketuhanan Yesus menurut konsep Alkitab, menurut konsep teologis Kristen. Tetapi bukan menurut konsep Al-Quran, menurut konsep agama Pak Sani Munir, bukan. Menurut konsep Alkitab, konsep ketuhanan yang kami percayai. Jadi Pak Sani Munir, kalau Bapak masih bingung, kenapa Tuhan itu kok makan, berarti lapar, minum, haus, tidur berarti ngantuk. Yang makan karena lapar, yang minum karena haus, yang ngantuk jadi tidur, itu adalah manusia. Berarti Bapak tidak memahami keimanan kami dan konsep ketuhanan Yesus Kristus. Apa yang Bapak katakan itu tidak salah. Karena Allah yang roh tadi datang ke bumi mengambil rupa manusia.
Itu jelas di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Itu nggak salah. Yang Bapak keliru, Bapak tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Itu Bapak keliru. Ya. Saya akan jelaskan apa yang Bapak tidak mengerti, Pak Sani Munir. Kenapa dia harus makan? Kenapa dia harus minum? Kenapa harus dia tidur? Ya karena dia datang mengambil rupa manusia. Dia bersama murid-muridnya. Bisakah Anda bayangkan Pak Sani Munir, jikalau dia bersama murid-muridnya selama 3 tahun setengah tidak makan, tidak minum, tidak tidur, murid-muridnya pun mungkin lari ketakutan tunggang langgang. Ya. Jadi dia makan, dia minum, dia juga tidur. Supaya dia bisa bersama murid-muridnya. Tidak menimbulkan pemikiran-pemikiran negatif terhadap Yesus. Seandainya Yesus tidak makan, tidak minum, tidak tidur, juga nggak ada masalah. Bisa dia. Saya balik bertanya sama Pak Sani Munir. Sedangkan manusia saja bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Ya, kalau Tuhan mau ya dia juga bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Tetapi jangan salah paham. Kita itu kalau nggak makan mati. Yesus nggak mati, terbukti 40 hari, 40 malam nggak makan, nggak minum, dia nggak mati. Ya, karena dia Tuhan Allah. Ah, kalau dia nggak tidur juga nggak akan mati. Karena dia Tuhan Allah. Jadi kalau Tuhan Allah bisa nggak makan, tentu dia bisa makan. Kalau Tuhan Allah dia tidak bisa tidur, tentu dia bisa tidur. Kalau dia Tuhan Allah, dia bisa ngantuk, tentu dia juga bisa tidak ngantuk. Tuhan Allah itu suka-sukanya, Pak Sani Munir. Oke? Nah, yang Bapak nggak pahami lagi, yang terakhir. Ya, ada 2 poin lagi. Yang pertama begini. Yesus itu Allah yang datang ke bumi mengambil rupa manusia. Jadi Yesus itu nama Tuhan Allah. Yang tadinya kita nggak tahu, tapi setelah dia datang dia berkata, namamu ya Bapa ya Allah yang kau berikan kepadaku, kau beritahukan kepada mereka. Jadi dia kepenuhan kealahan, kata Kolose 1, Kolose 2. Dia kepenuhan kealahan. Nah, jadi karena dia kepenuhan kealahan, dia memiliki sifat Allah yang sempurna. Orang-orang Kristen dia punya sifat Allah tapi nggak sempurna. Tapi Yesus punya sifat Allah yang sempurna, pribadi yang sempurna, karakter yang sempurna. Dia tidak ada dosa. Sedangkan semua manusia sudah jatuh dalam dosa, Roma 3:23. Tapi Yesus tidak. Nah, inilah membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa, tapi dia manusia. Dengan kata lain, dia punya kebutuhan-kebutuhan manusia seperti makan, minum, bisa tidur karena ngantuk. Tapi dia tidak punya sifat manusia. Sifat manusia, sifat dasarnya, nature-nya itu, habitnya itu adalah dosa. Itu dia nggak punya. Terus Bapak bilang, ya namanya mati itu manusia. Betul, manusia itu mati. Tuhan nggak bisa mati. Tidak ada di Alkitab mengatakan bahwa Yesus sebagai Tuhan Allah mati. Tidak ada di Alkitab, Pak. Nggak ada. Ya, saya akan bacakan ya. Yang mati itu siapa? Saya akan bacakan. Di Efesus pasal 2, ayat 16. Sorry ya, ayat 15 ya. Nah, sebab dengan matinya sebagai manusia, bla 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 bla. Ya, ini Yesus, bicara Yesus. Jadi Yesus itu mati sebagai manusia.
Ini kalau ditayangkan sepertinya panjang banget nih ayatnya ya. Ya. Apa saya bacakan ya? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi Yesus yang mati itu sebagai manusianya. Tapi kepenuhan Allah, kealahannya, roh Allah dan firman Allah itu tidak bisa mati. Makanya pada hari yang ketiga dia bangkit dalam tubuh kemuliaan, ya. Supaya tidak berlama-lama di sana, saya baca ayat yang lain lagi ya, Pak Sani Munir. Saya baca ayat yang lain lagi. Di sini dikatakan begini. Ya, sabar sebentar ya. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi yang dibunuh itu dalam keadaan sebagai manusia. Sebagai roh Allah tadi dikatakan dia nggak mati. Sebagai firman Allah dia nggak bisa mati. Jadi inilah konsep ketuhanan yang diajarkan Alkitab kepada kami. Alkitab itu adalah kitab suci kami. Nah ini ya. Ini bukan, ini Al-Quran. Ini sorry. Jadi Alkitab itu adalah kitab suci kami. Tentu kami percaya kepada Alkitab yang kami yakini kitab suci. Gitu, Pak Sani Munir. Sudah paham sampai di sini Pak Sani Munir? Jadi betul, kalau dia mati, dia manusia. Makanya kami percaya Tuhan Allah tidak pernah mati. Yang mati adalah manusia Yesus. Tuhan Allah tidak pernah mati. Saya mau berdoa Tuhan Yesus jamah Pak Tua Sani Munir supaya dia boleh mengenal Yesus dengan benar. Saya percaya ini cara-cara Tuhan untuk kami memperkenalkan Yesus kepada dia. Sekali waktu nanti pas akhir-akhir hidupnya, pas mungkin mau datang sakaratul maut memanggil dia ingat apa yang kukhotbahkan ini. Sehingga dia bilang, Yesus Tuhan Allah